Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali hadir menyapa Anda tentunya di kajian menarik spesial dari TVRI Jogja. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Masya Allah. Oke, pada kesempatan hari ini nih ibu-ibu sekalian kita akan ngaji bareng bersama Ustadz yang karismatik tentu saja dan sudah hadir bersama saya nih di studio. Di samping saya ada Ustadz Mukhlisin Purnomo. Oke, dan beliau ini merupakan pengasuh Omah Ngaji Sohibul Hasan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Baik, kita sapa dulu nih pemirsa dan juga ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar Alhamdulillah biasa. sehat luar biasa gitu ya. Jadi bisa menularkan positive vibes gitu Ya, untuk kita betul, semua. harus begitu ya. Oke, tapi sebelum kita mengkaji pada Ya. tema kita hari ini yakni tentang rumah berkah rezeki melimpah begitu Ustadz. Kita sapa dulu nih ibu-ibu dari Majelis Taklim yang cantik-cantik yang sudah hadir di studio nih Ustadz. Ya. Oke, baik, kita sapa dulu dari yang sebelah kanan nih ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Al-Wardah Kulon Progo. Masya Allah. Ling eling, uripku imung sedelo, ayo padha golek ilmu ning acara Tablik Islami sing ana ning TVRI. Al-Wardah nandur becik oleh HP. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Wardah Wates Kulon Progo. Oke, selanjutnya dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu yang sebelah kiri? Kami Majelis Taklim Nurul Ilmi, Lengkong, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Majelis Taklim Nurul Ilmi, Sehat, semangat, Kulon Progo, binangun, Yogyakarta, istimewa. TVRI. Oke, yes. Oke, luar biasa, Masya Allah dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Kulon Progo. Oke, terima kasih ibu-ibu. Oke, baik Ustadz, kita langsung menuju tema kita pada kesempatan hari ini yakni rumah berkah rezeki melimpah. Nah, saya ingin mengawali dengan pertanyaan kata mengapa dulu nih Ustadz. Oke, mengapa tema ini penting untuk kita kaji Ustadz dan seperti apa sih rumah berkah itu Ustadz? Monggo silahkan Ustadz. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama duduk di Tablik Islami yang penuh luar biasa ini. Kita akan membahas tentang rumah yang berkah, tapi nanti juga akan mendatangkan suatu rezeki yang berlimpah. Nah, hal ini menjadi penting bagi kita karena rumah adalah sebuah kebutuhan pokok yang harus dicukupi oleh setiap orang. Untuk mencukupi kebutuhan ini kemudian mereka berusaha sekuat tenaga. Ada yang melalui dengan jalur KPR, ada yang menabung, ada yang kemudian jalur enak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ketika tiga-tiganya ini kemudian tidak didapatkan, biasanya kemudian mereka rela untuk menjadi kontraktor. Kontrak di sana sini, pindah di sana sini untuk menyewa rumah. Nah, karena itu merupakan sesuatu yang penting. Tetapi sayangnya bahwa ketika mereka membangun sebuah hunian atau sebuah rumah, mereka lebih memikirkan dari sisi fisiknya saja. Jarang mereka kemudian mengusahakan agar rumah ini bagi kami adalah sebuah miniatur madrasah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyemai kebaikan. Di sana bisa kita jadikan tempat untuk pembinaan keimanan kita, untuk membina sebuah karakter kita, juga akan menjadikan keluarga kita ini menjadi tentram dan nyaman.
ketika kita tinggal di rumah kita yang kita tempati itu. Sehingga penting bagi kita bagaimana nantinya rumah yang kita tempati ini memberikan suatu keberkahan. Keberkahan dalam artian ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Artinya rumah yang kita tempati mestinya menjadikan kita menjadi lebih bahagia, menjadi lebih baik, menjadi lebih beriman, menjadi lebih tentram. Dengan demikian ketika hal itu semuanya sudah kita dapatkan, pada akhirnya akan mendatangkan kelimpahan rezeki bagi kita semuanya. Gitu, Mbak. Oke, baik Ustadz. Lalu bagaimana nih Ustadz agar kita itu tahu bahwasanya kita sudah membangun keberkahan dalam rumah tangga atau dalam rumah kita, begitu Ustadz? Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar rumah yang kita huni ini adalah rumah yang penuh dengan keberkahan. Dalam agama kita, rumah yang penuh dengan keberkahan itu adalah rumah yang identik selalu dihadiri atau didatangi oleh malaikat. Nah, ada beberapa hal yang mestinya kita lakukan agar rumah kita ini selalu menjadi tempat singgah malaikat. Malaikat itu menjadi kerasan dan berlama-lama di rumah kita dengan menebarkan kebaikan, menebarkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Satu diantaranya adalah bahwa rumah kita harus senantiasa sehat dan suci. Sehat dalam artian dari sisi pencahayaannya cukup, ventilasi udara untuk sirkulasi keluar masuknya udara ini memadai, kemudian kebersihannya juga selalu kita jaga, kemudian kesucian orang yang berada di rumah itu juga harus dijaga. Misalnya bagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang junub berhadas besar, maka biasanya malaikat akan enggan datang masuk ke rumah itu. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan la tadkhulul baita, tidak akan pernah masuk sebuah rumah al malaikatu inna fihi suratun wala kalbun wala junubun. Tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat apabila di dalamnya satu terdapat berbagai lukisan, kemudian yang kedua di sana ada anjing, yang ketiga adalah di sana ada orang yang berhadas besar. Nah, riwayat ini sebetulnya adalah riwayat yang menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga kesehatan fisiologis maupun psikologis. Artinya ketika rumah ini menjadi sehat, kedua aspek ini terpenuhi, maka malaikat akan sering mengunjungi rumah kita. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah rumah yang biasa digunakan untuk melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, ini juga penting karena bacaan-bacaan Al-Quran ini adalah sesuatu yang agung, sebuah ibadah yang amat mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di sana juga terdapat fadilah-fadilah dan keutamaan, karena diantaranya juga akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Sehingga rumah yang biasa dipakai untuk membaca Al-Quran ini adalah senantiasa penuh dengan rahmat. Ketika rahmat ini memenuhi rumah kita, meniscayakan rumah ini akan dijauhi oleh setan dan iblis. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan jika di dalam sebuah rumah kita sering membaca suratul Ikhlas saja. Suratul Ikhlas saya yakin ibu-ibu semuanya paham. Surat apa itu? Kulhu. Ya, Kulhu ini kita paham. Kita sangat hafal karena dalam setiap saat kita membaca surat ini. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan ketika kita sering membaca suratul Ikhlas, maka di sana akan bertebaran rezeki. Rezeki ini akan muncul dengan sendirinya. Ya, apalagi kalau kemudian bacaan-bacaan Al-Quran yang lain. Masya Allah. Jadi kulhu aja udah bikin keberkahan gitu ya, apalagi surat-surat yang lain. Ini pembahasannya menarik sekali Ustadz, tapi kita harus jeda dulu Ustadz. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Membimbingkan Al-Quran, mempersatukan umat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih Faruk yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran terkait dengan surat An-Nur ayat 61. Oke, baik. Ustadz, terkait dengan surat An-Nur ayat 61, kira-kira apa hubungannya dengan rumah yang berkah dan juga rezeki yang melimpah, Ustadz? Ya. Di dalam surat An-Nur tadi ada ayat fa'idza dakhaltum buyutan, ya. Jika kamu masuk rumah, maka di sana kemudian fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada dirimu, yang artinya doakanlah kepada dirimu sendiri melalui orang lain. Artinya begini, bahwa ketika kita masuk rumah, baik itu rumah kita maupun rumah orang lain, ketika kita sedang bertamu, maka salah satu adabnya adalah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena dengan ucapan salam itu terkandung berbagai makna yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Di antaranya adalah berarti salam yang kita ucapkan adalah bentuk ikrar kita untuk saling menjaga keselamatan, saling menjaga kedamaian, saling menjaga keharmonisan di antara kita semuanya. Sehingga mengucapkan salam ketika masuk rumah itu adalah tuntunan agama kita yang harus senantiasa dilakukan. Tetapi sayangnya adalah ketika kita masuk di rumah kita, mentang-mentang kita itu rumah kita sendiri, maka nggak ada lagi ucapan salam. Mau main dewe kok ngapun dadak diucapkan salam. Padahal ini penting. Nah, kata Nabi, kalau kamu masuk rumah, maka ucapkan salam terlebih dahulu. Karena itu akan memberikan keberkahan baik bagi kamu dan bagi anggota keluargamu yang ada di rumah itu. Itu ucapan salam. Nah, di samping itu yang paling menarik adalah ada salah satu riwayat yang dinukil dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, ada salah seorang sahabat yang mengadukan tentang kefakiran hidupnya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Nah, ketika Nabi mendengarkan pengaduan para sahabat ini, kemudian Nabi pun mengatakan, idza dakhaltal baita, jika kamu masuk rumah maka fasallim,
in kana fihi ahadun, jika di dalam rumah itu ada penghuninya. Wa illam yakun fihi ahadun, maka jika tidak ada penghuni rumahnya, maka fasallim alayya, bersalamlah, kirimlah salam kepadaku. Kemudian waqra qul huwallahu ahad marratan wahidan. Kemudian setelah mengucapkan salam, bacalah surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad. Nah, setelah sahabat melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, beberapa saat kemudian yang awalnya kesana kemari pinjam utangan, justru sekarang dia bisa menolong tetangganya, bisa meringankan beban tetangga kanan kirinya. Ini fadilah dari ketika kita mau mengucapkan salam ketika kita masuk ke rumah kita. Nah, caranya adalah sekali lagi ketika kita masuk, maka terlebih dahulu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau in kana fihi ahadun, kalau di rumah ada penghuninya. Kalau tidak ada, maka yang kita lakukan adalah kita mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Atau kita mengucapkan salam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan kita cukup mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Cukup dengan itu. Ya, oke. Berarti kalau mau kulon nuwun aja boleh ya, tapi nanti selanjutnya pakai assalamualaikum begitu ya Ustaz ya. Assalamualaikum dulu baru kulon nuwun. Oh iya, berarti kebalik ya Ustaz ya. Assalamualaikum dulu baru kulon nuwun. Oke. Ini sepertinya ibu-ibu Majelis Taklim nih udah nggak sabar pengen bertanya nih, karena pasti punya unek-unek masing-masing ya. Oke, monggo silahkan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Wardah terlebih dahulu. Siapa yang ingin bertanya ibu-ibu? Waduh, luar biasa banyak banget. Monggo silahkan salah satu saja ibu. Saya Isti dari Majelis Taklim Al-Wardah Kulon Progo. Nyuwun barsa Ustaz. Apakah rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau lukisan dapat menghalangi rezeki atau mengurangi keberkahan rumah tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita tampung dulu Ustaz. Kita beralih ke Majelis Taklim Nurul Ilmi. Monggo silahkan, ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Waduh, banyak juga nih Ustaz, tapi kita pilih salah satu aja. Monggo silahkan salah satu yang ingin bertanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Kirimulyo Kulon Progo. Nyuwun pirsa Ustadz, untuk rumah berkah itu adakah kriteria tertentu untuk kita mencapai yang namanya rumah berkah? Demikian dari saya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya Ustadz dari Al-Wardah nih, apakah ketika yang di rumah itu ada patung atau ada lukisan-lukisan seperti itu bisa menghambat rezeki kita, begitu Ustadz? Terima kasih Ibu. Menjawab pertanyaan ini kita berangkat dari satu riwayat hadis. Di sana disebutkan innal malaikata la tadkhulul baita fihi suratun wala kalbun wala junubun, bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah apabila di dalamnya ada gambar, kemudian ada anjing, kemudian ada orang yang sedang berhadas besar. Nah, dalam pemaknaan gambar ini harus kita pahami dengan seksama, karena bukan berarti setiap lukisan yang ada di dalam rumah kita itu adalah menghalangi malaikat datang. Tetapi adalah gambar-gambar yang oleh beberapa ulama adalah gambar-gambar yang utuh. Sementara gambar-gambar yang tidak utuh, para ulama mengatakan dibolehkan. Apalagi gambar-gambar yang digunakan untuk pendidikan, maka itu tetap dibolehkan. Nah, sebetulnya tidak dibolehkannya gambar dipajang di rumah itu adalah apabila gambar ini kemudian menimbulkan sebuah perasaan syirik di dalam hati kita. Sehingga tentu saja orang-orang yang syirik ini berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan malaikat tidak pernah mau datang kepada kita. Kemudian adapun anjing, di sana sebetulnya ini adalah kaitannya dengan kebersihan, bahwa ketika anjing itu kan salah satu hewan kalau di dalam fikih ketika air liurnya pun membasuhnya harus 7 kali, kemudian ditambah debu.
Nah, ketika seseorang memelihara anjing di dalamnya, tentu kita tidak tahu anjing itu menjilat mungkin sajadah atau menjilat tempat-tempat yang kita jadikan sebagai tempat-tempat yang dianggap suci. Apalagi rumah sekarang biasanya kalau naik nggak pakai sandal. Nah, dengan demikian ketika rumah ini penuh kotor, penuh najis, sehingga malaikat pun tidak pernah mau mendekat. Begitupun juga ketika orang yang junub. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kriteria rumah-rumah itu dianggap sebagai rumah yang penuh dengan keberkahan? Ada banyak hal sebetulnya. Di antaranya adalah apabila suatu rumah itu menjadikan seseorang itu menjadi lebih tentram, menjadi semacam betah tinggal di rumah. Nah, artinya rumah yang kita huni itu betul-betul menjadi sesuatu yang oleh Allah sebagaimana dikatakan alladzi ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Rumah yang menjadikan kamu sebagai tempat tinggal yang nyaman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rumah yang berkah itu apabila rumah itu senantiasa memancarkan atau menumbuhkan keimanan bagi penghuni keluarganya. Itu diantaranya tanda-tanda ciri bahwa rumah itu akan atau penuh dengan keberkahan. Ada banyak hal lagi yang mestinya kita bicarakan. Oke, ya. Menyambangi soal yang tadi lukisan, berarti kalau foto pribadi yang dicetak terus dipajang tidak masalah karena foto itu tidak menjadikan kita menjadi syirik. Tapi kalau kemudian foto itu menjadikan kita takabur, itu berarti kan secara psikologis hati kita kotor. Itu pun kemudian perlu dievaluasi lagi. Oke, kalau misalnya nih Ustadz, sekarang kan ini bahkan dari semua kalangan muda-muda gitu kan mengidolakan tokoh-tokoh artis-artis Korea gitu ya Ustadz ya. Nah terus kalau itu di print begitu ya kan ibu-ibu, terus nanti ditempel, dan itu kan sama aja kita mengidolakan itu, mengagungkan seperti itu gimana Ustadz? Kita ingat bahwa gambar yang kita tempel ini akan menimbulkan inspirasi bagi kehidupan kita. Kalau inspirasi yang tumbuh dari gambar yang kita pajang itu adalah sesuatu kebaikan, maka itu tidak masalah. Tetapi ketika orang yang kita pajang justru akan menimbulkan inspirasi yang tidak baik, misalnya dia hanya hedonisme, yang hanya mengumbar kesenangan duniawi, ini yang harus kita evaluasi. Karena apa? Jangan-jangan ketika itu kita lakukan justru awalnya kita ingin menjadikan rumah kita berkah, mewah, indah, tapi justru ada sesuatu yang hilang dari rumah kita. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi kita harus betul-betul memilih dan memilah mana gambar yang bisa memberikan keberkahan bagi rumah kita. Ya. Oke, baik Ustadz. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Oke, apa saja nih Ustadz yang menyebabkan keberkahan yang sudah diperoleh itu bisa menjadi hilang Ustadz? Oke, ya, terima kasih. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan setelah kita mampu mengumpulkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara tadi. Rumah kita sudah kita desain sedemikian rupa, kebersihannya kita jaga. Setiap hari kita berusaha untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Ketika kita masuk rumah, kita juga sudah senantiasa mengucapkan, melafalkan salam. Tetapi ingat, ini juga bisa hilang. Kenapa hilangnya? Satu, kalau di dalam rumah itu terjadi pengkhianatan. Yang kedua, kalau di dalam rumah ini terjadi perzinahan. Yang ketiga, kalau di dalam rumah ini terjadi pemborosan. Maka ketiga-tiga ini menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Hilyatul Auliya akan menjadikan keberkahan yang kita bangun di dalam rumah kita hilang. Jadi muspro, kita sudah berupaya sekuat tenaga, tapi justru hilang dengan tiga hal tadi. Oke, ya. Baik, sudah sangat menjawab ya ibu-ibu sekalian ya. Tadi juga sudah dijawab yang dari Nurul Ilmi terkait dengan kriteria rumah berkah. Tadi salah satunya adalah yang bersih dan juga suci. Kemudian yang selanjutnya ada tadi dari Al-Wardah bahwasanya bagaimana sih kalau misalnya ada lukisan ternyata boleh gitu ibu-ibu asalkan tidak mengandung kemazorotan dan menduakan Gusti Allah begitu ya. Karena Allah aja nggak mau diduakan ya, apalagi manusia ya. Begitu. Oke, baik untuk selanjutnya nih Ustadz untuk menutup
perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kira-kira saya ingin Ustadz memberikan closing statement terkait dengan kajian kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Ya, ketika kita membangun rumah sudah seyogyanya kita tidak hanya memperhatikan dari sisi fisiknya saja. Kita tidak hanya mengejar kemewahan, kemegahan rumah yang kita bangun. Meskipun rumah itu kelihatan sederhana, mungkin sempit sekalipun, tetapi kalau di dalamnya kita bangun dengan sesuatu yang mendatangkan keberkahan, maka rumah ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Maka rumah ini akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Demikian. Oke, jadi betah gitu ya Ustadz ya di rumah. Kalau misalnya rumahnya berkah, ya, pasti betah karena juga ibarat di rumah. Surga. Masya Nah, Allah. orang yang di surga kan seneng banget, nggak pengen pergi-pergi. Oke, berarti ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa nih kalau ingin keberkahan di dalam rumah dan juga rezekinya melimpah, maka dari itu kita yang pertama adalah senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan dari rumah kita, lalu juga sering melantunkan Al-Quran begitu ya Ustadz ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz atas pencerahannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah bersedia hadir mengikuti kajian pada kesempatan hari ini di studio TVRI. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan kajian pada kesempatan hari ini dengan mengusung tema Rumah Berkah Rezeki Melimpah. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk saksikan terus Tablik Islami di episode selanjutnya. Dan saya akhirnya Nur Masinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.